Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nisa Putri, NPM 1911080071. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang terapi dalam bimbingan konseling sosial, yaitu terapi realita atau reality therapy. Baiklah, yang pertama, pengertian dari terapi realitas. Terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung pada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Tujuan terapi realitas yang pertama ada menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Yang kelima, ada terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Ciri-ciri dari terapi realitas. Yang pertama ada terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Ia berasumsi bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik adalah akibat dari ketidakberlangsungan jawaban. Lalu yang kedua ada terapi realitas berfokus pada tingkah laku sekarang alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Yang ketiga ada terapi realitas berfokus pada saat yang sekarang, bukan pada masa lampau. Karena masa lampau seseorang itu telah tetap dan tidak bisa diubah. Maka yang bisa diubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Terapi realitas tidak menekankan transversi. Lalu terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Lalu terapi realitas menghapus hukuman. Lalu proses konseling. Terapi realitas yang pertama, konselor berperan sebagai yang pertama ada motivator, penyalur tanggung jawab, moralis, guru, dan pengikat janji. Lalu teknik-teknik dalam konseling terapi realitas yang pertama ada menggunakan role playing dengan konseli, lalu menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan relaks, lalu tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Lalu yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya, lalu membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik, dan membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonvertasikan konseli dengan perilaku yang tidak pantas. Lalu kebaikan dan kelemahan terapi realitas. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kebaikan dan kelemahannya. Yang pertama, ada konsep konseli tentang hakikat manusia, pribadi sehat, dan pribadi tidak sehat berdasarkan terapi realitas. Secara umum, relevan dengan konsep konseling, hanya istilah penamaan atau terminologi yang berbeda, namun maksudnya selaras. Lalu, manusia hakikatnya tidak hanya sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial, tetapi juga sebagai makhluk religius. Lalu salah satu yang berbeda secara mendasar yaitu sifat pembawaan dasar manusia, dan manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.